Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Al-Quran Hadis, bab ketiga. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai surah Al-Fatihah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah An-Nas dan Al-Falaq. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, kemudian ini kita masuk ke dalam arti perkata. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Tuhannya manusia, malikin nas, raja manusia, dan lain sebagainya. Kalian bisa dihafalkan makna perkata ini. Nah, surah Al-Alaq ini kita masuk ke dalam penjelasannya, merupakan perintah Allah kepada kita untuk melindungi diri dan memohon perlindungan kepada Allah untuk menghindarkan kita dari kejahatan yang ditimbulkan dan dari bisikan-bisikan setan maupun manusia. Kemudian kita sebagai manusia dan hidup di tengah manusia, agama selain mengatur hubungan dengan Allah, hablum minallah, juga mengatur tali hubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Nah, kemudian kalaupun hubungan pergaulan antara sesama manusia bukanlah hal yang mudah, dalam kenyataannya manusia ini saling membutuhkan satu sama lain. Jadi tidak ada di antara kita yang dapat hidup sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke dalam ayat pertama dan ayat ketiga. Nah, dalam ayat pertama dan ayat ketiga sampai ayat ketiga, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Nah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana cara kita menghadapi dan hidup di tengah-tengah manusia yang lain. Kita melalui ajaran Nabi Muhammad SAW diperintahkan agar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Rabbin nas, pemelihara manusia, kemudian Malikin nas, raja manusia, dan Ilahin nas, yaitu Tuhan bagi manusia. Allah adalah pemelihara, penguasa, dan Tuhan. Nah, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pemelihara, penguasa, dan Tuhan dari seluruh alam, diri segala mara bahaya, atau yang disebut dengan tauhid rububiyah. Nah, kemudian pada ayat keempat min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Nah, ya, ini setan yang selalu mengintai-intai kalau ada peluang. Nah, yang selalu menunggu jika kita lengah. Maka saat kita lengah, itulah peluang yang baik baginya untuk membisikkan sesuatu. Nah, kemudian pada ayat kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, setan berbisik bukan secara terang-terangan. Dia masuk ke dalam dada manusia secara halus, kemudian menumpang dalam aliran darah, dan darah berpusat ke jantung, dan jantung terletak di dalam dada. Maka dengan tidak disadari, bisikan yang dimasukkan melalui jantung itu akhirnya berpengaruh.
sedianya kita akan maju, akan melakukan sesuatu yang baik, namun karena ada bisikan di dalam dada kita, terkadang kita tidak jadi melakukan sesuatu yang baik. Contohnya saja yang sering kita lakukan adalah ketika sholat. Nah, kadang ketika kita sholat pun kita ragu-ragu di dalamnya, apakah sudah rakaat ketiga atau keempat. Nah, disitulah salah satu bisikan dari setan. Nah, bisikan dalam hati yang menghasilkan keraguan-raguan itu sangatlah menurunkan mutu kualitas kita sebagai manusia. Dan perasaan yang dihasilkan oleh sesuatu di dalam dada itu diberi nama dalam ayat ini, yaitu was-was. Nah, kemudian siapa yang memasukkan was-was ini ke dalam dada kita? Nah, nanti akan ditegaskan di dalam ayat yang terakhir. Nah, kemudian pada ayat ke-6, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, Syekh Muhammad Abduh menjelaskan seperti yang dituliskan oleh Buya Hamka, yang membisik-bisikan atau was-was ke dalam hati manusia itu ada dua macam. Yang pertama ialah yang disebut dengan jin, ya, disebut dengan jin, yaitu makhluk yang tidak tampak oleh mata dan tidak diketahui mana orangnya, tetapi terasa bagaimana dia memasukkan pengaruhnya ke dalam hati, membisikkan dan merayu. Nah, dan yang kedua yaitu semacam perayu yang basah, yaitu manusia-manusia yang mengajak dan menganjurkan menuju jalan yang salah. Nah, kemudian pada surah An-Nas ayat pertama, qul a'udzu birabbin nas, itu menunjukkan tauhid uluhiyah, yaitu berlindung kepada Tuhan manusia. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yakni surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq yang artinya yaitu cuaca atau waktu subuh. Nah, kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, makna dari kata-kata bisa kalian baca sendiri, kemudian dihafalkan yang ada di dalam buku. Nah, surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Nah, surah ini termasuk salah satu dari Al-Mu'awwizatain, yakni 2 surah pelindung. Yang satu tadi surah An-Nas, dan ini surah Al-Falaq disebutkan dengan surah Al-Mu'awwizatain. Nah, pada ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar. Nah, dalam ayat ini Allah membimbing Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk mengatakan, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Di antara kekuasaannya adalah Dia menciptakan suasana subuh. Nah, dalam ayat ini surah Al-Falaq ini diartikan dengan waktu subuh, yaitu perpisahan antara gelap malam dengan mulainya terbitnya fajar. Nah, Allah memberikan kita waktu 24 jam. Kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepadanya sebagai Rabb yang menguasai subuh. Karena itu kita tidak tahu bahaya yang akan terjadi terhadap diri kita. Nah, kemudian pada ayat kedua, min syarri ma khalaq, dan dari kejahatan dari makhluk yang Dia ciptakan. Nah, semua makhluk yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Langit, bumi, matahari, bulan, dan lain sebagainya. Nah, manusia adalah hanya makhluk kecil yang berada di dalamnya. Semua yang diciptakan Allah mempunyai manfaat, tapi juga terkadang bisa membahayakan bagi manusia. Gunung yang tinggi
tampak indah dipandang, tapi bisa saja runtuh dan meletus. Sebab itu di mana-mana kemungkinan akan adanya bahaya. Oleh sebab itu di dalam ayat ini kita diperintahkan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sebagai penjaga, sebagai pemelihara, pendidik, pengasuh. Agar apa? Agar kita diselamatkan dari segala bahaya yang mungkin saja ada di dalam di alam yang Tuhan ciptakan ini. Nah, kemudian pada ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Apabila matahari telah terbenam, semakin malam semakin sunyi, seiring dengan itu beragam bahaya yang dapat terjadi. Nah, binatang buas mencari mangsa di malam hari, perampok melakukan aksinya, dan lain sebagainya. Sebab itu setiap saat kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dari bahaya kejahatan apabila telah kelam. Nah, kemudian pada ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada pada buhul-buhul. Nah, yang dimaksud di sini ialah bahaya dan kejahatan mantra-mantra dukun yang digunakan untuk mencelakakan orang lain. Nah, di dalam ayat keempat ini kita berlindung dari kejahatan wanita-wanita peniup pada buhul-buhul. Karena pada zaman dahulu tukang mantra-mantra yang memantrakan dan meniup itu kebanyakan ialah perempuan. Nah, perempuan atau tukang sihir itu meniup atau menghembus-hembus barang ramuan yang dia bungkus. Dan bungkusan itu mereka ikat dengan tali di bubukan. Nah, isinya ialah isinya itu ialah yang kotor-kotor atau barang-barang yang sangat membahayakan seperti jarum, silet dan lain-lain. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk meminta perlindungan diri kepada Allah agar terpelihara dari hembusan tukang sihir. Nah, kemudian pada ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia telah dengki. Nah, dengki adalah penyakit yang menimpa jiwa seorang pendengki. Ia sakit hati apabila ada orang lain diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia membenci jika temannya sedang bahagia dan lain sebagainya. Nah, ahli hikmah berkata, orang yang dengki itu memusuhi Allah pada 5 perkara. Yang pertama, benci kepada Allah. Mengapa memberi nikmat itu kepada orang lain? Yang kedua, sakit hatinya melihat Allah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Yang ketiga, dia menantang Allah karena Allah memberi nikmat kepada siapa yang dikehendaki. Yang keempat, dia ingin sekali Allah mencabut kembali nikmat dari orang yang telah Allah berikan. Dan yang kelima, dia bersekongkol dengan musuh Allah dan musuhnya, yaitu iblis. Nah, sebab itu kita perlu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang diperbuat oleh orang yang tidak menginginkan kita hidup bahagia, rukun, tenang dan damai. Nah, mungkin sampai sini pembahasan kita. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan surah Al-Ikhlas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.